Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para netizen atau teman-teman yang gemar para youtuber, para kreator. Selamat petang, Ugroseno hadir dalam rangka yaitu membuat video sekitar kasus Vina Cirebon. Judulnya kali ini yaitu membuka kotak Pandora di dalam rangka membuka tabir kelabu kasus Vina Cirebon. Teman-teman, sebelumnya kita hanya minta subscribe YouTube kami dengan channel SS Wirmanto di cus agar kami dapat memproduksi yaitu video-video berikutnya. Judulnya kali ini yaitu membuka kotak Pandora kasus Vina Cirebon. Para pemirsa, saat ini mentari sudah di ufuk barat, akan sebentar lagi masuk ke peraduan bumi pertiwi. Untuk itu kali ini sebelum matahari tenggelam ke bumi pertiwi, kami akan mengupas tuntas yaitu membuka kotak Pandora kasus Vina Cirebon. Sebenarnya apa sih membuat benang kusut dan ruwet di dalamnya tersebut? Kok sampai-sampai korbannya sudah jelas? Korbannya sudah jelas Vina dan Eki. Namun untuk mencari pelaku utamanya sulitnya bukan main. Ada yang bilang Peggy Setiawan, ada yang bilang Egi, ada yang bilang Terong dan lain sebagainya. Kita menggunakan praduga tak bersalah. Apakah arti praduga tak bersalah? Praduga tak bersalah itu tidak boleh menduga-duga atau menunjuk-nunjuk seseorang itu salah. Jadi orang dikatakan salah itu harus dibawa ke meja hijau atau pengadilan. Mengapa demikian? Karena Indonesia menganut negara hukum. Semuanya tidak boleh berdasarkan tindakan semena-mena tuduhan semata. Bahwa pada saat wisuda para mahasiswa PTIK, Komjen Komisaris Jenderal Bapak Agus Andrianto, Wakapolri, menyatakan bahwa scientific crime investigation harus dijalankan. Tidak boleh polisi menggunakan secara di luar itu. Itu sudah rumus untuk mencari pelaku harus menggunakan scientific crime investigation. Menganut kepolisian dunia, sehingga harus ada sidik jari, ya, harus ada yaitu semacam kalau sudah dikubur ternyata dicurigai, kemudian ada scan-nya, ya. Jadi tidak boleh ngawur asal tangkap, kemudian kalau tidak ngaku kemudian dihajar sampai lempe-lempe. Kemudian kalau tidak ngaku kemudian diseksa, itu sekarang sudah tidak zamannya lagi. Ya. Karena
visi misi polisi Indonesia itu sudah jelas dalam kepemimpinan Bapak Kapolri Listio Sigit, Jenderal Listio Sigit Prabowo ini sudah agak modern. Ya, maka apabila para penyidik tidak menggunakan rumus, ya, scientific crime investigation, pasti akan bermasalah di kemudian hari. Nah, inilah kasus Cirebon itu kan kasus sebelum kasus Sambo. Kasus Sambo saja sudah agak masih berbau lama-lama, kemudian didobrak, kemudian setelah didobrak kemudian terbuka. Ya, kasus Sambo itu tidak main-main. Ya, Sambo itu berpangkat jenderal, tetapi para pimpinan Mabes Polri tidak tahu menahu bahwa itu kawan atau lawan, tetap kalau salah ya ditindak. Nah, terbukti bahwa Sambo masuk ke penjara. Nah, ini memang agak lain kasus Vina, maka kita beri judul membuka kotak Pandora. Pintu gembok yang sangat ketat sekali, ya, sehingga kesulitan untuk menangkap pelakunya, sehingga yang ada hanya seudon, menduga-duga, kira-kira. Nah, padahal di dalam aturan hukum tidak boleh menggunakan ilmu menduga-duga. Ya, hukum setengah matematis, karena hukum itu berdasarkan pasal-pasal, pasal sekian di dalam KUHP, apalagi adalah hukum pidana. Hukum pidana itu harus menggunakan alat bukti minimal 2. Ya. Nah, mengapa sekarang berputar-putar? Sehingga orang-orang pusat dari Jakarta turun ke bawah, yaitu ke Cirebon. Ada Kang Deddy Mulyadi, ada Kang Uya Kuya, ya. Kemudian ada para pakar hukum yang lain, ya, turun ke bawah menelusuri dari rumah ke rumah, menanyai apa benar, apa tidak, apa salah, yang semuanya katanya salah tangkap. Ya. Bahkan 8 terpidana itu sudah dipenjara, itu sudah akan melepaskan diri bahwa mereka tidak bersalah. Lalu terus akan ngejar pelaku utama siapa? Ya. Tetapi masih ada jalan lain, yaitu melihat CCTV yang sudah beredar. Itu pun CCTV yang mengorbitkan siapa, yang memunculkan siapa, masih perlu diteliti kebenarannya. Ya. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi saat ini yang dikerubuti oleh warga korban, warga terpidana, artinya dikerubuti warga terpidana untuk minta bantuan hukum karena keluarganya tidak bersalah, kemudian supaya lapor kepada Mabes Polri. Ya. Sampai hari ini belum ada kabar apakah sudah ke Mabes Polri apa belum. Kang Deddy rumahnya kira-kira mana itu, Purwakarta apa Cianjur, saya tidak tahu. Tetapi setiap hari dikunjungi oleh keluarga terpidana, minta dibantu dengan moral, karena Kang Deddy secara ikhlas ikut berpartisipasi setiap hari menelusuri dari lorong ke lorong, dari gang ke gang, dari desa ke desa, ya, yang sampai sekian. Kalau kita melihat YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi saat ini, rupa-rupanya persiapannya akan membawa hal ini ke Mabes Polri, artinya akan lapor dengan Mabes Polri bahwa keluarga terpidana minta